Selamat datang di channel Kampung Wibu. Masih bersama saya Cik Min. Kali ini kita akan membahas solo leveling chapter 125 sampai 126, di mana kita akan diperlihatkan Matsumoto meminta bantuan kepada Korea, dan kita juga akan diperlihatkan Hunter Sung yang berhasil mengalahkan semua patung di dalam kuil Karteon. Dan bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja kita mulai. Cerita dimulai di bandara Jepang. Terlihat Yuri Orlov telah sampai di sana dan sedang diwawancari oleh para reporter. Mereka bertanya, "Yuri Orlov, bagaimana caramu akan menahan Gate?" Dengan penuh kesombongan ia menjawab, "Aku akan menahannya seperti biasa, dengan menggunakan skill barrierku. Semakin banyak mana yang diserap, maka barrierku akan semakin kuat. Tapi tidak mungkin kalau hanya mengandalkan manaku saja. Selama kalian menyiapkan mana stone di seluruh penjuru sudut Tokyo, maka di saat itulah barrierku akan menyerapnya dan menjadi semakin kuat. Dan di saat itulah aku yang akan menyelamatkan kalian." Scene berpindah ke markas Asosiasi Hunter Korea. Terlihat Ketua Gogunhei sedang menonton televisi tayangan Jepang. Ia berkata, entah Yuri Orlov bisa menahan Gate rank S atau tidak. Tapi kalau sampai dia gagal, semua tahu apa akibatnya nanti. Wo Jinchul, bagaimana kabar Hunter Sung? Wo Jinchul menjawab, "Aku akan pergi ke kota Seoul, memeriksa Gate untuk Red Guild Ajin milik Sun Jinwo yang terdaftar dalam permintaan perizinan raid." Mereka berdua terus berbincang-bincang membandingkan guild milik Hunter Sung Jinwo kepada guild-guild besar lain. Dan sampai pada akhirnya Wo Jinchul menerima telepon dari seseorang. Orang itu mengatakan bahwa telah muncul Gate di sekolah di mana tempat munculnya Gate para orc sebelumnya. Dan orang itu mengatakan juga bahwa Gate yang di sana bukanlah sembarang gate, melainkan adalah double dungeon. Dan Hunter Sung telah masuk ke dalam dungeon itu sendirian. Terlihat di dalam kuil Karteon, Hunter Sung berdiri di depan patung malaikat yang telah mengepakkan sayapnya. Patung itu membuka matanya dan berkata, "Akhirnya kau datang, manusia." Batu yang ada di tangan malaikat itu pun mulai hancur, sehingga membuat Hunter Sung bertanya-tanya apakah peraturan yang tertulis di batu itu hanyalah kebohongan semata. Hunter Sung bertanya lagi, "Apakah kau yang memanggilku?" Dengan senyumannya yang ganas, patung itu menjawab, "Iya, tapi seharusnya bukan itu yang akan kau tanyakan, melainkan adalah siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang sudah waktunya ujian. Aku akan memberitahumu semuanya, asalkan kau mampu bertahan di saat ujian ini telah berakhir. Baiklah, sekarang terimalah hadiahku." Tiba-tiba semua patung yang ada di sana pun mulai bergerak. Terlihat Hunter Sung ingin menggunakan skill pemanggilan pasukan bayangan. Namun itu semua dihentikan oleh patung malaikat dengan hanya jentikan jarinya. Ia berkata, "Bukan begitu cara mainnya." Notifikasi sistem pun muncul. Tertulis skill spesial kelas dibatasi dalam ujian terakhir. Patung malaikat itu menegaskan, "Yang kuuji di sini adalah dirimu. Aku tidak peduli dengan kekuatan bawahanmu." Menanggapi hal itu, Hunter Sung sangat kaget. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua kartu as yang telah kusiapkan hilang dalam sekejap. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menggunakan inventory. Kalau begitu, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Pertempuran pun dimulai. Patung yang menggunakan pedang mulai menyerang. Namun dengan mudahnya Hunter Sung menahan pedang tersebut dan mematahkannya, lalu melemparnya ke arah kepala monster patung itu. Tidak sampai di situ,
Hunter Sung juga meloncat dan menendang pedang yang telah menyangkut tersebut sehingga membuat kepala monster itu hancur. Monster patung yang menggunakan kapak juga mulai menyerang. Hunter Sung menahan serangan itu dengan menggunakan daggernya. Ia melompat ke sana kemari, menghancurkan setiap monster yang dihinggapinya layaknya tupai yang melompat di atas pohon. Di saat panah melesat ke arahnya, ia pun memotong panah itu menjadi dua bagian dan menendangnya tepat mengenai kepala monster patung yang membuatnya kehilangan kepala. Arsitek sangat kagum melihat kemampuan Hunter Sung Jinwoo. Ia terbang mengamati pertarungan dan berkata, "Dengan tubuh manusia, kau telah berjuang sangat hebat. Perkembanganmu sangat luar biasa. Aku kagum padamu. Terlalu dini untuk mengakhiri ujian. Karena itu, aku akan memberikan hadiah yang lebih besar kepadamu." Di saat kata-kata terakhir arsitek terucap, tiba-tiba patung dewa yang super besar mulai bergerak, menunjukkan senyumnya yang sangat mengerikan. Scene berpindah ke Korea. Terlihat Matsumoto sedang berbicara dengan ketua Gogunhei. Ia menyerahkan semua jumlah money-stone yang didapatkan di Pulau Jeju. Dengan imbalan, ia ingin menyewa Hunter Sung untuk membantu Jepang menyelesaikan masalah. Ketua Gogunhei menanggapi dengan berkata, "Maaf, Hunter Sung bukanlah anggota daripada asosiasi Hunter." Matsumoto berkata, "Aku tahu itu. Tapi kalau memang aku ingin menghubungi Hunter Sung, pastinya akan melalui asosiasi Hunter, bukan?" Ketua Gogunhei bergumam, dengan tidak adanya Goto Ryuji, mustahil untuk menyelesaikan Gate Rank S yang ada di sana. Dengan jumlah mana sebanyak ini, itu juga bukan kesepakatan yang sangat buruk. Baiklah kalau begitu, ayo kita bicara tanpa adanya translator di sini. Matsumoto bertanya-tanya apakah ketua Gogunhei bisa bahasa Jepang, dan ketua Gogunhei menjelaskan bahwa di saat ia kecil dulu, ayahnya sering membawanya pergi berdagang ke Jepang. Mereka tinggal berdua di dalam kantor Asosiasi Hunter Korea. Ketua Gogunhei mengatakan, "Presiden Matsumoto, kalau kau ingin melakukan tipu muslihat, sebaiknya kau berhenti sekarang juga. Aku dengar kau ingin mengambil alih Guild Draw South Guild." Matsumoto menyangkalnya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Apa maksudmu, Ketua Gogunhei?" Ketua Gogunhei menjelaskan dengan tegas, Draw-Sword Guild menolak dana bantuan dari Asosiasi Hunter Jepang. Kesimpulan itu kudapat karena berita mereka menerima dana bantuan pemerintah. Awalnya Draw-Sword Guild memang domba yang dibesarkan Asosiasi Hunter Jepang. Sebelumnya memang sangat mudah menggerakkan Hunter S-Rank seperti Goto Ryuji, tapi sekarang tidak begitu. Karena jatuhnya Draw-Sword Guild, guild lain pasti sibuk menutupi kekuatan yang hilang. Kurasa akar asosiasi Hunter jadi terbuka. Benar begitu bukan? Kalau sampai tidak bisa menahan Gate kali ini, semua tanggung jawab akan ditanggung penuh olehmu, Presiden Asosiasi Matsumoto Shigeo. Walaupun niatnya buruk, Goto juga seorang Hunter yang mewakili negara. Tanggung jawab membuat Draw-Sword kehilangan Goto Ryuji, tanggung jawab atas kelalaianmu dalam mengatur guild negara, dan tanggung jawab atas perbuatan licikmu. Ketua Gogunhei berkata sambil mengeluarkan alat yang digunakan oleh Goto Ryuji dan juga timnya saat raid di Pulau Jeju. Jangan kau pikir aku tidak tahu apa-apa. Ini bukan masalah tentang energi stone. Kalau sampai publik mendengar ini, semua orang pasti akan sangat murka. Ketua Gogunhei menghancurkan alat tersebut dan mengeluarkan energi sihirnya sehingga membuat Matsumoto Shigeo merinding ketakutan. Dengan penuh ketegasan, Ketua Gogunhei berkata, "Aku tidak mungkin akan memberitahukannya kepada publik. Cuma demi satu negara, kau berhasil membuat satu Asia dalam bahaya. Sebaiknya kau berterima kasih kepada Hunter Sung Jinwoo."
Scene berpindah ke kuil Karteon. Terlihat Hunter Sung masih bertarung melawan monster-monster patung yang ada di sana. Ia mulai terdesak karena patung dewa sudah mulai menyerangnya. Terlihat patung dewa menggunakan matanya ingin mengeluarkan laser dan menghancurkan Hunter Sung. Karena tidak bisa menghindarinya, Hunter Sung menggunakan skill Domination Talks untuk menjadikan patung-patung sebagai tamengnya. Laser itu tepat mengenai patung-patung itu, dan notification dari sistem telah muncul bahwa Domination Talks telah berevolusi ke Monarch Authority. Saking dahsyatnya serangan itu, monster patung yang dijadikan tameng pun hancur dan menembus dinding yang ada di kuil Karteon. Hunter Sung bergumam dalam hatinya ia harus menyelesaikan monster besar itu terlebih dahulu. Ia pun langsung melaju tepat ke arah monster itu. Namun monster itu membalasnya dengan menggunakan serangan kaki yang sangat dahsyat. Hunter Sung masih bisa menghindarinya dan ia langsung pergi ke arah wajah monster patung dewa tersebut. Patung dewa mengeluarkan serangan susulan dari matanya. Hunter Sung pun bergumam dalam hatinya, aku akan menggunakan skill Speed dan Monarch Authority agar bisa sampai langsung ke titik butanya. Hunter Sung melesat maju, menghindari laser daripada patung dewa dan langsung berdiri di sisi wajahnya. Ia menggunakan skill kritikal untuk mencincang monster patung dewa. Namun hal itu sia-sia. Skill kritikalnya hanya membuat goresan di wajah monster patung dewa. Ia pun bergumam dalam hatinya, dagger Raja Iblis Baran tidak bisa memotongnya. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Baiklah, aku akan menggunakan kekuatan level 103 ku di satu pukulanku ini. Hunter Sung pun melesat dan memukul patung dewa hingga membuatnya hancur terjatuh ke tanah. Arsitek sangat tidak percaya karena masterpiece-nya dikalahkan dengan cara seperti itu. Saat patung dewa telah tumbang, Hunter Sung pun jatuh ke tanah dengan posisi berdiri. Di saat itu juga ia disambut oleh monster-monster patung yang lainnya. Namun dengan mudahnya ia menggunakan skill Monarch Authority untuk mengalahkan monster-monster patung lainnya. Ia bergumam dalam hatinya, tampaknya sekarang aku sudah menjadi lebih kuat lagi. Arsitek, sekarang tepatilah janjimu. Arsitek menjawabnya, hebat, kau memang hebat sebagai manusia. Tapi ujiannya masih belum berakhir. Bukankah masih ada diriku di sini? Kemudian notifikasi dari sistem muncul, emergency quest aktif. Jantungmu akan berhenti kalau tidak mengalahkan musuh dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Hunter Sung bertanya kepada arsitek, siapa kau sebenarnya? Arsitek sambil tersenyum menjawab, pertanyaan yang bagus. Aku adalah arsitek. Akulah yang merancang sistem pada dirimu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di video berikutnya.